Shalom semuanya, gimana kabarnya hari ini? Saya percaya pasti semua baik-baik. Saya percaya pasti saudara di rumah ada sukacita. Kenapa saya tahu? Karena saya percaya Tuhan Yesus yang sama buat saya, buat saudara, ada Tuhan yang sama, Dia yang melakukan mujizat dan perkara-perkara yang baik buat saudara dan saya. Amin. Maka kita bersukacita. Dan saat ini saya mau sharing sedikit tentang firman Tuhan. Dan sharing saya kali ini dengan tema peliharalah akal budimu, maka terpeliharalah hidupmu. Ayo mari kita katakan sekali lagi sama-sama ya. Peliharalah akal budimu, maka terpeliharalah hidupmu. Kenapa? Saya dapat pelihara akal budi, maka kehidupan pun akan terpelihara. Lalu firman Tuhan berkata di Mazmur 14 ayat 2, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Sekali lagi ya, di Mazmur 14 ayat 2 berkata, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Wow, itu firman yang luar biasa ya. Saya percaya firman ini adalah firman buat saya dan saudara. Ketika saya mendengarkan firman ini, ketika saya membacakan firman ini, Tuhan mengingatkan saya, masihkah saya memelihara akal budi saya? Masihkah saya terus punya pikiran yang terpaut kepada Tuhan? Tuhan mengingatkan saya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, Tuhan Yesus tuh bertahta di hati kita. Tapi ada satu step lagi, Tuhan tuh mau tuh hati sama pikiran itu sama. Kadang-kadang hati dan pikiran itu gak sinkron, ya. Seperti yang kita tahu, hati kita berkata apa, pikiran kita berkata apa. Makanya terjadi peperangan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan saya bahwa kita setiap anak-anak Tuhan itu harus punya pikiran Kristus, harus punya akal budi. Apa sih akal budi itu? Lalu saya cari-cari ya di Google. Akal budi itu saya dapatkan bahwa adalah nalar. Ya, seperti yang kita tahu bahwa pertimbangan tentang yang baik dan buruk. Oh ya, itu kita udah tahu, saya percaya ya, kita semua tahu itu. Tapi ada lagi gitu, bahwa akal budi itu adalah aktivitas yang membuat seseorang berpikiran logis. Kita juga itu tahu ya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Ketika saya dapatkan adalah akal budi adalah kekuatan pikir. Wow, gitu. Tuhan Yesus ketika saya baca ini, ketika saya mendapatkan ini, Tuhan Yesus tuh luar biasa banget gitu. Kenapa saya bilang luar biasa? Tuhan tuh mau kita tuh punya kekuatan yang sama seperti yang Tuhan punya. Apa itu? Yaitu kekuatan pikir. Ya, ketika Tuhan memikirkan kita, Dia merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan punya kekuatan pikir, punya kekuatan yang sama. Ya, makanya Tuhan mau kita tuh punya pikiran Kristus. Lalu saya baca firman Tuhan di Ayub 36 ayat 5 berkata, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Wow, Tuhan saat ini berkata kepada saya dan saudara, ayo mari kita kasih pikiran kita sama Tuhan. Ayo akal budi kita pelihara. Jangan bawa pikiran kita ini melenceng ke hal yang dunia. Beri pikiran-pikiran Kristus, makanan-makanan yang baik, makanan-makanan rohani. Apa yang kita dengar, apa yang kita kerjakan, apa itu masuk, itu tuh akan menjadi kekuatan pikir kita. Tuhan itu bukan mau bertahta di dalam hati kita aja, tapi Tuhan mau bertahta di dalam pikiran kita. Maka dari itu, di Yeremia 29 ayat 11 itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kepada setiap anak-anak Tuhan akan diberikan masa depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk. Ya, maka Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita ini hidupnya terpelihara, supaya ini hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan. Jaga akal budi kita, pelihara akal budi kita, lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokus, mari kita fokus terus sama pikiran Kristus. Apa yang Tuhan mau, maka hidup kita pasti akan terpelihara. Mau lewatin goncangan, mau lewatin apapun, Tuhan janji Dia akan memelihara kehidupan saudara dan saya. Selagi kita memberikan hati, pikiran kita kepada Kristus. Amin. Saya percaya ketika kita punya pikiran Kristus, maka kita punya hikmat di dalam kehidupan kita. Saya percaya juga bahwa hikmat itu gak bisa dibuat-buat. Amin. Hikmat itu gak bisa dibikin-bikin. Hikmat itu cuma datangnya dari atas, yaitu dari Tuhan. Mari saudara-saudara, ketika kita berjalan melewati lembah kekelaman, melewati kehidupan kita, mari kita berikan pikiran kita kepada Kristus, bukan cuma hati aja.
Ya, semangat, pelihara akal budimu, maka kehidupan kita pasti terpelihara. Terima kasih.